Karena itu kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan. Bahkan selanjutnya kami dimampukan untuk memberlakukan kehendak-Mu itu tengah-tengah hidup yang sementara kami jalani. Karena itu berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dari kita sekalian yang boleh membaca, mendengar, tapi juga yang akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Seingat saya ini mungkin kali yang kedua saya diperkenankan Tuhan untuk ada dalam pelayanan di tempat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu, teman-teman majelis boleh mempercayakan pelayanan ini. Buat saya ini istimewa karena secara pribadi sebagai pelayan yang ada di GKLB, semua kami pasti punya kerinduan dapat melayani semua jemaat. Tapi kan memang itu tidak mungkin. Tetapi terkadang hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika Tuhan menempatkan seorang pelayan di satu klasis, kemudian selanjutnya diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh melayani beberapa jemaat yang ada di klasis itu. Jadi semakin banyak dia berprestasi, semakin memiliki kesempatan dia melayani di beberapa tempat dan beberapa jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biasanya dalam perjumpaan yang baru biasanya ada perkenalan. Ada ungkapan perkenalan yang sering kali kita dengar, yang sering diucapkan. Tak kenal maka sayang. Dan ungkapan ini masih ada kelanjutannya. Tak sayang maka cinta. Gitu. Jadi terus semua tahu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi memang sebenarnya kita harus dapat mengenal sesuatu itu dengan baik. Nah, jika ungkapan ini disampaikan kepada kita sebagai satu persekutuan gereja dengan sebuah pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara yang ada dalam persekutuan ini mengenal dengan baik, mengenal dengan benar tentang kekristenan yang Bapak Ibu imani? Apakah kita benar-benar mengenal kekristenan yang kita imani sampai hari ini? Kalau ditulis di sini 57, tetapi kalau saya berasumsi lebih, jemaat ini sudah lebih dari 57. Karena orang-orang tua kita yang dibaptis pertama, mereka sudah mungkin 80. Itu orang nenek-nenek yang sudah mendahului kita. Jadi jemaat ini dapat dikatakan lebih tua dari usia yang ada. Dan ini menjadi PR sebenarnya bagi kita. Nah, sampai pada titik ini, pertanyaan ini datang kepada kita. Apakah kita mengenal dengan baik, mengenal dengan benar kekristenan yang kita imani ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau ada di antara kita yang mengatakan semua keyakinan sama, semua agama sama, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu belum mengenal kekristenan ini. Kalau kita masih mengatakan semua agama sama, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menunjukkan perbedaan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain.
Kalau kita membaca bagian Alkitab dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, di sini mau menegaskan kepada kita bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi Kristen. Kita ini dipilih untuk menjadi Kristen, dan yang memanggil dan memilih kita bukan manusia. Yang memanggil dan memilih kita Allah sendiri. Ini istimewanya. Jadi kekristenan bukan pilihan kita, bukan karena orang suka, bukan. Saya jadi Kristen bukan karena saya pengen Kristen, pernah majelis ketua jemaat, bukan. Tidak semudah itu yang kita bayangkan. Kita ada karena panggilan, karena pilihan Tuhan. Ini istimewa Bapak Ibu Saudara. Dan tidak semua orang menanggapi panggilan dan pilihan itu. Karena itu tidak semua orang menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Kan sebutan kata Kristen sendiri muncul di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 ayat 46 kalau tidak salah, kalau salah ya kita lihat 26. Jadi pada saat itu untuk pertama kali para murid disebut Kristen karena mereka adalah pengikut Kristus. Kita yang dahulu bukan umat Allah, kemudian dipanggil menjadi umat Allah. Bahkan kalau kita menelusuri bagian-bagian kitab yang ada, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15. Lebih tegas lagi apa yang saya katakan tadi. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi bukan kita yang memilih untuk menjadi Kristen, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus yang memilih untuk menjadi pengikutnya. Nah, oleh karena itu, kalau benar-benar kita sudah tahu siapa kita, maka kita harus menjawab tentang pilihan kita. Tujuan kita dipanggil, tujuan kita dipilih adalah untuk menceritakan, sebagaimana nats pembimbing kita dalam bacaan yang ada dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 10. Bersyukurlah kepada Tuhan panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi tugas tanggung jawab kita adalah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang ajaib, keajaiban Tuhan yang besar yang sudah kita alami. Salah satunya adalah keselamatan yang boleh kita miliki sampai saat ini. Itu keajaiban Tuhan yang perlu kita ceritakan dimanapun kita hidup dan berkarya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk dapat menceritakan kebaikan Tuhan, kita perlu kedewasaan iman. Jadi tidak sembarang juga cerita. Kalau mau ditanya juga kepada kita, apa yang kita ceritakan selama ini dalam hidup yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita untuk menjawab panggilan kita sebagai orang percaya. Apakah yang kita ceritakan mendatangkan berkat baik untuk diri kita dan orang lain, ataukah sebaliknya yang kita ceritakan membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik? Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita akan menceritakan itu, tetapi kita perlu kedewasaan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana itu dewasa? Bapak Ibu Saudara, usia 57 adalah umur yang cukup dewasa. Tetapi pertanyaan datang kepada kita, apakah benar
usia menentukan sebuah kedewasaan? Apakah benar usia menentukan sebuah kedewasaan? Ini menjadi pertanyaan. Karena ukuran kedewasaan ternyata terkadang kita usia. Kita mau satu katakan ada yang orang sudah usia lanjut tetapi tidak dewasa dalam berpikir, dalam bertutur, dalam bertindak, sehingga dia tidak menjadi teladan yang baik bagi yang masih muda. Tetapi juga ada yang orang belum tua, tetapi dia cukup dewasa dalam berpikir, dalam bertutur, dan dalam bertindak, sehingga dimanapun dia berada, dia nyaman, dia jalani hidup dengan baik. Nah, kalau kita melihat usia jemaat ini yang ke-57, sebenarnya usia ini sudah sangat dapat dikatakan dewasa. Persoalan bagi kita adalah kedewasaan itu harus terpancar dalam persekutuan kita tiap-tiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu Saudara, harus kita jujur mengatakan terkadang dalam hidup ini orang menjadi dewasa ketika di rumah ibadah. Dia menjadi sopan, dia menjadi manis, dia menjadi pendengaran di gereja. Tetapi ketika dia keluar dari gereja, maka jadilah kejahatan. Kedewasaan tidak nampak, cuma ada di tempat-tempat tertentu. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kita bisa berada di semua tempat dalam segala situasi dan keadaan, dengan keyakinan yang penuh tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau dikatakan dewasa, itu berarti baik dalam persekutuan, dalam organisasi pelayanan, hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan dapat kita selesaikan dengan baik. Jangan hal-hal yang dapat dikatakan kecil menjadi besar. Kalau itu masih terjadi Bapak Ibu di jemaat ini, saya mau katakan kita belum dewasa. Kita lihat anak-anak yang masih kecil, biasa ada teman yang bermain, dia diganggu. Yang sebenarnya tidak perlu. Sebelum itu anak yang dia ganggu menangis, dia belum puas. Setelah menangis, dia lari. Bukan memberi solusi untuk diam, tetapi dia darah lagi. Cengin. Bagaimana dia tidak akan menangis lagi? Atau mainannya dirampas? Nah, dalam kehidupan persekutuan yang ada, seringkali kita ada dalam kondisi seperti itu. Ketika usul saran pokok pikiran kita tidak diterima, kita mulai kurang nyaman. Istilah saya di jemaat di Mutiara bocor halus. Kita mulai bocor halus. Artinya kalau ban, Bapak Ibu Saudara, kalau belum bocor memang bagus dan lari kendaraan akan bagus. Tetapi kalau ada bocor halus, cepat atau lambat, lari kendaraan pasti akan lambat. Dan lama-lama dia tidak akan berjalan. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya, ketika ada bocor halus itu, awal-awal dia masuk persekutuan, tetapi ujung-ujungnya tidak sama sekali. Sedangkan bunyi lonceng gereja barangkali sudah mau didengar. Apalagi bukannya pendeta atau penatua yang ada atau majelis, dia sudah melihat. Itu tidak menandakan bahwa kita dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa menyelesaikan setiap persoalan, walaupun itu rumit. Dan untuk menyelesaikan persoalan itu tentu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pekerjaan Roh. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Kalau saya melihat keberadaan pelayan yang ada di jemaat Kasih Tiberias ini, rata-rata masih muda. Kalau diukur dari usia, sebenarnya mereka dapat dikatakan masih cukup juga untuk melayani. Apalagi dengan tamu-tamu yang banyak, kondisi-kondisi tertentu, pasti ada yang membawa foto lagi belakang anaju. Karena sebuah periode saya baru. Orang pikir ini 2 periode jaminan, tidak juga. Kalau periode yang lalu juga dia tidak mau belajar, sama saja dengan periode yang baru. Kita lebih ceritain. Ini persoalan siapa yang mau belajar dan melibatkan Roh Tuhan dalam kehidupan
mimbar kecil pun dia akan minum. Pengalaman dengan tahun pelayanan yang saya sudah lalui, saya melihat ada banyak orang yang dengan posisi luar biasa ketika masuk di gereja dan berdiri di mimbar kecil, dia tidak tahu apa yang berdiri. Dia kepala sekolah, anggota dewan. Kalau di forum-forum resmi, dia menyampaikan nasihat, dia menyampaikan makalah dan segala macam luar biasa. Tetapi ketika dia berdiri di mimbar kecil, dia bilang apa dia habis. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, karena saya sudah kuliah sampai sedemikian, maka selesai. Karena itu siapapun pendeta, apakah dia dokter atau sarjana teologi biasa, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, selesai di atas mimbar itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa berbicara seperti ini kalau bukan karena pekerjaan Tuhan. Kalau hanya mengandalkan karena saya master, omong kosong itu. Cerita mati itu bukan gara-gara saya master. Tidak, karena ada banyak majelis jemaat di kampung-kampung kecil yang tidak berpendidikan, siap, bahkan luar biasa berdiri di mimbar seperti saya. Saya punya pengalaman satu di Bayang. Ada satu ibu yang tidak punya pendidikan, tetapi kalau istri saya meninggalkan jemaat itu, so dia yang dipegang ciptaan. Dia yang menjadi andalan. Tinggal telepon, pendeta mau pulang ini, tidak. Itu saja yang penting. Padahal itu tinggal menunggu waktu. Orang bilang waktunya sangat kasih, tetapi karena kuasa pekerjaan Roh Kudus, dia bisa begitu. Dan tidak semua orang bisa. Saya katakan kita perlu cemburu dalam arti positif dengan orang seperti ini. Ini kecemburuan juga penting untuk motivasi kita maju. Tapi jangan cemburu yang buta, yang tidak tahu sebab akibat kemudian marah-marah. Ikut rapat, apa meja, suara besar, ditanya apa solusi, tidak tahu. Oh itu jadi, mana jadi? Tetapi ketika tanya, jadi solusinya apa? Pokoknya saya tidak suka. Kalau tidak suka, apa jawabannya begitu? Berikan kami jawaban supaya kami tahu kalau kami tidak disukai. Jangan cuma bilang tidak suka, marah, protes, kemudian bubar. Itu tidak menandakan kedewasaan. Saya menantang majelis jemaat yang ada di jemaat Tasik Tiberias Solano di usia yang saya katakan usia sementara 57. Karena usia yang sebenarnya jauh dari 57. Saya menantang majelis jemaat untuk membicarakan ini di tahun depan di rapat majelis untuk mencari data yang real tentang keberadaan jemaat Tasik Tiberias Solano. Kemungkinan hampir 100 usia jemaat. Nah kalau sudah hampir 100 dan kalau kita belum dewasa, itu di luar dari kebiasaan, bukan luar biasa, di luar dari kebiasaan. Namun pun sebelum kita mengetahui secara tepat usia jemaat ini, malam ini firman Tuhan datang kepada kita untuk bisa dewasa dalam menjalani hidup kita. Dengan modal 57 tahun dulu lah. Kalau orang berdagang modal 57 dulu. Orang mau jalani hidup, melihat kedewasaan iman kita. Apakah sudah tidak ada bocor halus di antara kita orang? Atau bagaimana? Kalau itu sudah tidak ada, itu bisa dilihat dari apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 tentang buah-buah roh. Kalau sudah ada buah-buah roh dalam persekutuan kita, maka jelas kita sudah mengarah ke kedewasaan. Saya ingin bacakan buah-buah roh itu: sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembut, penguasaan diri. Apakah itu sudah kita miliki? Sabar Tuhan. Itu pendeta baru kapal saya kan sabar Tuhan. Berarti ada banyak yang belum bisa sabar. Ini sabar berkaitan dengan penguasaan diri. Kita bisa mengontrol pikiran kita, kita bisa mengontrol kata-kata kita, kita bisa mengontrol perbuatan kita. Jadi walaupun kita sudah emosi, tidak sembarang kita akan berucap, tidak akan sembarang kita rampakkan itu. Tidak. Kita akan menghargai tempat di mana kita bicara. Kenapa rapat jemaat dilaksanakan di gereja? Karena kita bicara tentang pelayanan Tuhan dalam gereja ini. Dan ketika kita sembarang berbicara, kita sembarang marah, kita sembarang berperilaku, kita tidak menghargai tempat ini. Bukan orang lain yang menghina kita, tetapi kita sendiri yang menghina diri kita sendiri. Ini yang terjadi, dan ini harus berubah. Kalau jemaat ini mau dewasa, kita harus berubah. Sehingga sukacita dalam perayaan ulang tahun yang ke-57, walaupun baru modal awal, akan benar-benar terasa. Selamat ulang tahun yang ke-57 Jemaat Nasik Tiga Surah. Tuhan Yesus memberkati pendeta, memberkati majelis jemaat, memberkati kostor, memberkati seluruh perangkat pelayanan, memberkati semua anggota jemaat, baik yang hadir maupun yang sementara tidur di rumah. Amin.